Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum sahabat fillah, ketemu lagi dengan Ana Ummul Lubna. Alhamdulillah, untuk pembahasan kemarin kita belajar bareng tentang toharoh. Apa sih definisi toharoh itu? Toharoh yaitu bersuci dari hadas ketika kita akan melaksanakan seperti sholat, yaitu dengan berwudu. Oke, di sini pertemuan kita, belajar bareng kita membahas tentang wudu ya sahabat fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu, apa hak dan hukumnya wudu itu untuk kita umat muslim sebelum mengerjakan sholat, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yuqbalus sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak akan diterimanya sholat kita kepada Allah apabila di antara salah satu kita dalam kondisi berhadas sampai kita berwudu. Sebagaimana jumhur ulama pun mengatakan bahwasanya apabila seorang muslim akan mengerjakan sholat, hendaknya dia berwudu dulu. Kalau ia tidak melaksanakan wudu ataupun meninggalkan dengan sengaja, ia termasuk golongan kafir. Jadi kenapa kok bisa dibilang kafir? Karena orang kafir itu kalau melaksanakan ibadahnya mereka tanpa bersuci dulu. Jadi dalam umat Islam hak dan hukumnya kita sholat, kita melaksanakan ibadah itu pasti ada urut-urutannya. Seperti halnya juga wudu, karena kesempurnaan wudu kita itu termasuk setengahnya diterimanya sholat kita. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita bahas dalil-dalil wudu dalam kitab Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, hendak mengerjakan sholat, basuhlah muka kalian, kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, dan dan usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kaki kalian hingga di atas mata kaki. Di sini kita belajar bareng-bareng apa perbedaan faghsilu dan wamsahu. Faghsilu yang dalam bahasa Arab artinya mencuci atau membasuh. Jadi faghsilu wujuhakum, kita membasuh muka kita, mengadahkan tangan kita di bawah air, kemudian untuk muka langsung kita tumpahkan ke muka kita. Perbedaan faghsilu itu seperti ini. Faghsilu wujuhakum, mencuci muka kita, kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kita sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau wamsahu itu artinya usap. Jadi perbedaan faghsilu sama usap itu, kalau faghsilu air di tangan kita langsung kita tumpahkan ke muka dan tangan kita. Tapi kalau wamsahu itu cukup mengusap. Jadi air yang kita wadahkan di tangan kita itu kita tumpahkan dulu, kemudian baru kita usap ke kepala kita, ke kepala hingga telinga. Jadi perbedaan faghsilu dan wamsahu itu, kalau faghsilu airnya
kita tumpahkan ke muka langsung sama kedua tangan kita sampai siku. Tapi kalau wamsahu itu hanya diusap. Kalau diusap berarti air yang kita wadahkan di tangan kita cukup kita buang dulu, kita tuangkan ke bawah. Jadi sisa-sisa air sedikit itu cukup kita usapkan ke kepala kita hingga telinga. Jadi untuk para muslimah pun tidak harus membuka himar, tidak harus membuka jilbab semuanya ataupun daleman jilbab ya, afan. Jadi cukup apa sih yang dimaksud kepala atau ubun-ubun itu? Ubun-ubun yaitu di sini. Jadi ubun-ubun itu awal mulanya rambut kita tumbuh. Jadi mengusap nggak harus sampai nggak harus basah semua. Cukup kita usapkan di ujung ubun-ubun kita. Yang penting kena rambutnya sedikit itu udah sah, gitu ya. Jadi untuk para muslimah apabila berwudu di tempat terbuka, terus di tempat umum, banyak rojul, banyak kaum lelaki, kan itu termasuk aurat kita. Jadi cukup kita usapkan di mana ubun-ubun kita pertama di ubun-ubun kita yang. Jadi di sini untuk para muslimah apabila wudu di luar ataupun tempat terbuka seperti rest area ataupun di masjid yang itu tempatnya wudu terlalu terbuka dan tidak memungkinkan kita untuk membuka himar, jadi cukup kita basuhkan tadi ubun-ubun. Kan ubun-ubun itu tempat pertamanya rambut kita tumbuh. Jadi cukup di situ kita usap, afan. Jadi nanti kita sedikit longgarkan jilbab ataupun ciput daleman himar kita, cukup kita longgarkan sedikit. Habis itu kita usap di atas ubun-ubun kita, yang penting kena rambut. Jadi walaupun cuman sedikit itu insya Allah sudah makbul, sudah sah. Kemudian yang terakhir membasuh kaki. Untuk membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Adapun muslimah kalau wudu di tempat terbuka seperti di rest area tadi ya sahabat filah, nanti kita ngajak teman kita 4 ataupun 3 orang. Jadi waktu kita membasuh kaki kita, teman-teman kita yang menjaga kita dari kerumunan laki-laki agar aurat kita tidak terlihat, mereka yang jaga kita posisinya berdiri. Posisinya berdiri, kita agak menunduk. Jadi posisi temannya kita berdiri untuk melindungi aurat kita itu agak dirapatkan, jadi benar-benar tidak terlihat aurat kita dengan orang yang tidak muhrim sama kita, seperti rojul-rojul ataupun laki-laki yang ada di sekitar kita. Jadi untuk para muslimah wudu di luar wudu di rest area ataupun tempat terbuka, insya Allah untuk 4 perihal ini cukup 1 kali usapan, tidak harus 3 kali. Jadi untuk membasuh muka itu cukup 1 kali, terus membasuh tangan sampai mata sampai siku itu cukup 1 kali. Sudah. Alhamdulillah untuk bab wudu kita belajarnya sampai sini dulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita belajar bareng tentang apa ya? Oke, tentang apa itu masih rahasia. Tonton terus ya video sedikit ini dari Ummu Lubna, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan jaza ala ihtimamikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.